kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang arsitektur perilaku. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Gede Muradana Mertajaya, NIM akhir 002, Michelle Devina, NIM akhir 008, Putri Eka Budiarta 019, Wayan Egi Raditya 020, dan Messi Adinda Putri NIM akhir 024. Dari materi arsitektur perilaku ini ada beberapa poin yang akan kami bahas, diantaranya yang pertama yaitu pengertian arsitektur perilaku, kedua lingkungan yang mempengaruhi perilaku manusia, tiga perilaku manusia yang mempengaruhi lingkungan, empat faktor yang terlibat, dan yang terakhir aspek-aspek perilaku dalam perancangan arsitektur. Selanjutnya beberapa literatur yang kami pilih yaitu yang pertama dari Mangunwijaya 1992, arsitektur berwawasan perilaku adalah arsitektur manusiawi yang mampu memahami dan mewadahi perilaku manusia yang ditangkap dari berbagai macam perilaku, baik itu perilaku pencipta, pemakai, pengaman, juga perilaku alam sekitarnya. Berikutnya dari G.B. Weston 1878 strip 1958, arsitektur perilaku adalah arsitektur yang dalam penerapannya selalu menyertakan pertimbangan-pertimbangan perilaku dalam perancangan kaitan perilaku dengan desain arsitektur sebagai lingkungan fisik, yaitu bahwa desain arsitektur dapat menjadi fasilitator terjadinya perilaku atau sebaliknya sebagai penghalang terjadinya perilaku. Dan dapat disimpulkan, arsitektur perilaku merupakan pertimbangan-pertimbangan perilaku dalam perancangan desain yang mampu mewadahi perilaku manusia sehingga desain dapat menjadi fasilitator dengan baik atau efektif. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan yang mempengaruhi perilaku manusia. Contoh lingkungan yang mempengaruhi perilaku manusia, lingkungan seperti lingkungan masyarakat Bali tradisional yang biasanya lebih cenderung duduk di teras rumah maupun tangga ketika bertamu ke rumah. Meskipun tempat tersebut bukan tempat duduk, namun lingkungan di masyarakat yang mempengaruhi hal tersebut. Beda dengan lingkungan luar Bali yang cenderung menyediakan tempat duduk pada teras. Selanjutnya, adapun hubungan lingkungan dan perilaku. Lingkungan yang mempengaruhi perilaku dan citra diri atau kepribadian, dan lingkungan fisik seperti membatasi perilaku kita. Untuk skema pengaruh ini untuk skema pengaruh lingkungan, yaitu ada kognitif and pengaruh, berhubung dengan respon emosional, skematik, begitu juga dengan persepsi, semuanya terhubung dalam kognitif and pengaruh ini. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai perilaku manusia yang sebelumnya, maka nama saya Biasa. Nah, menurut Kurt Lewin, dia merumuskan pengaruh lingkungan fisik pada perilaku manusia. Tingkah laku atau behavior itu merupakan fungsi dari keadaan pribadi seseorang dan lingkungan tempat orang berada atau yang dilambangkan dengan B. Teman-teman bisa lihat itu dapat disebutkan bahwa B sama dengan F dalam kurung P dan E dan E. Nah, teman-teman dapat lihat pada slide di sebelah kanan itu merupakan hubungan antara lingkungan dengan perilaku yang merupakan hubungan timbal balik dan saling terkait dan juga saling mempengaruhi. Sebelumnya, teman-teman sudah mendengarkan presentasi mengenai lingkungan yang mempengaruhi perilaku manusia. Nah, itu membuktikan bahwa semuanya saling berkaitan. Kemudian, teman-teman dapat lihat adapun lingkungan fisik dan juga non-fisik yang mempengaruhi perilaku manusia itu antara lain ada 7. Pertama, temperatur, ada polusi udara, ada kebisingan, ada kepadatan, ada crowding, ada
teori, ada privacy, dan juga jarak personal. Nah, contohnya misalkan jika temperatur, misalkan itu temperaturnya sedikit dingin gitu ya, jadi mungkin orang-orang di sana jarang untuk keluar rumah, lebih banyak yang diri di rumah karena menghindari udara dingin itu. Atau mungkin ada yang sering bergerak karena untuk sama saja menghindari temperatur yang dingin supaya badannya menjadi lebih hangat. Kemudian kedua ada polusi udara. Mungkin di sini ada yang perilakunya mungkin lebih diam di rumah karena kan kalau sudah polusi udara mungkin dia lebih baik diam di rumah dengan udara yang lebih baik. Kemudian ada kebisingan. Nah, perilakunya mungkin jadi sedikit lebih apa lebih tertutup atau mungkin jadi dia mungkin lebih aktif gitu ya di perilaku manusia itu karena kan lingkungannya cukup bising. Kemudian ada juga kepadatan atau crowding. Nah, di sini ada di kota besar, uh, mungkin itu dapat kita lihat pada perilakunya yang mungkin dia lebih lebih misalkan kalau berangkat kerja itu lebih cepat seperti itu karena kan dia menghindari kepadatannya. Jadi dia punya setting waktunya sendiri. Kemudian kalau misalkan dari arsitektur mungkin arsitekturnya lebih banyak yang terrace building mungkin karena apa namanya uh, pengolahan lahannya supaya lebih sedikit tapi yang ditampung itu bisa lebih banyak. Dan teman-teman juga bisa lihat teori ada privacy dan juga jarak personal. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan mengenai perilaku saya yang mempengaruhi lingkungan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang membahas tentang topik keempat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Geding Wuradana Mertajaya dengan NIM belakang 002. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang terlibat dalam perilaku arsitektur. Faktor utamanya itu ada manusia. Manusia memiliki beberapa faktor pengaruh lainnya seperti pengaruh psikologis, fisiologis, jenis kelamin, dan usia. Nah, untuk faktor psikologis itu pengaruh pada pikiran kita, dan untuk fisiologis itu lebih ke bagian tubuh fisik dari manusia. Kemudian ada usia dari anak-anak sampai dewasa itu berbeda-beda, jadi perilakunya bisa berubah-ubah. Dan untuk jenis kelamin juga mempengaruhi perilaku manusia, dan dalam proses perancangan desain nanti akan menentukan mana yang untuk perempuan dan mana yang untuk laki-laki. Selanjutnya ada kebutuhan manusia. Itu ada kebutuhan secara umum, itu ada yang pertama physiological need atau kebutuhan pokok, makan, minum, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kebutuhan fisik. Kemudian ada safety need, itu memberikan rasa aman secara fisik maupun psikis. Kemudian ada affiliation need, itu bagaimana manusia bersosialisasi. Manusia sangat butuh yang namanya sosialisasi atau berinteraksi dengan sesama. Kemudian ada cognitive needs atau berkreasi atau menambah wawasan, menambah pengetahuan dalam menentukan keindahan yang membentuk pola pikir manusia itu sendiri. Nah, kemudian ada manusia kebutuhannya sesuai dengan fisik atau kemampuan fisik. Itu kemampuan fisik yang dimaksud adalah tiap individu tentunya mempunyai kemampuan fisik yang berbeda-beda. Umumnya berkaitan dengan kondisi fisik serta kesehatannya masing-masing. Orang dengan kebutuhan khusus atau disabilitas perlu diberi perhatian yang lebih dalam merancang. Kemudian ada antropometri, itu merupakan proporsi dan dimensi tubuh manusia, karakteristik fisiologis lainnya, serta kesanggupan relatif terhadap kegiatan manusia. Contohnya, anak-anak atau balita itu memiliki tubuh yang lebih kecil sehingga membutuhkan tempat tidur yang secukupnya atau yang lebih kecil dibandingkan dengan dewasa yang membutuhkan tempat tidur yang lebih luas.
Nah, itu yang disebut dengan antropometri. Kemudian ada kebutuhan psikologis dan fisiologis. Nah, dari kedua kebutuhan ini yang saling berkaitan dengan kesehatan. Kesehatan pengguna itu harus diperhatikan. Aspek iklim, pencahayaan menjadi faktor penting. Adanya ventilasi dan pencahayaan yang baik sangat berpengaruh terhadap kesehatan pengguna. Nah, jadi faktor itu mempengaruhi fisiologis dan fisiologis kita. Nah, untuk psikologis itu ada yang namanya privasi. Jadi privasi itu merupakan suatu mekanisme pengendalian antara pribadi yang mengukur dan mengatur interaksi-interaksi dengan orang lain dalam menyajikan diri. Jadi semua orang itu memiliki privasinya masing-masing. Nah, untuk kemudian ada ruang pribadi. Ruang pribadi ini merupakan satu area dengan batas maya yang mengelilingi diri seorang dan orang lain tidak diperkenankan masuk ke dalamnya. Nah, yang dimaksud itu bukanlah ruangan, tapi itu merupakan suatu jarak yang membatasi seseorang sehingga tidak bisa terlalu masuk ke dalam kehidupannya. Kemudian ada proxemic, itu merupakan pengamatan teori yang berhubungan dengan faktor ruang dalam interaksi berhadapan-hadapan seperti jarak saat manusia berinteraksi. Nah, itu ada 3 dari faktor psikologis. Kemudian ada fisiologis. Fisiologis itu ada heart control, light control, dan sound control. Heart control itu menyangkut segala yang berkaitan dengan thermal atau suhu dalam bangunan yang membuat nantinya rasa nyaman untuk tubuh fisik kita. Kemudian light control itu menyangkut segala hal yang berkaitan dengan pencahayaan alami maupun buatan yang nantinya akan berpengaruh juga pada kenyamanan pengguna. Kemudian sound control. Sound control menyangkut segala hal yang berkaitan dengan suara audio termasuk penempatan bangunan agar tidak mengganggu lingkungan sekitar. Nah, itu saja. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Michelle Devina dengan NIM 008. Untuk topik yang kelima adalah aspek-aspek perilaku dalam perancangan arsitektur. Yang kami ambil di sini adalah menurut Carol Simon Wallenstein dan Thomas G. David. Aspek perilaku dalam arsitektur ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan manusia dan dapat mengkomunikasikan ide tersebut atau imajinasi tersebut tentang suatu rancangan yang agar dapat dipahami oleh para pengguna bangunan. Bisa seperti building function, apakah fungsi dari bangunan tersebut, kemudian scale dan proporsinya, dan materialnya. Untuk yang pertama, building functionnya mampu menciptakan bangunan sesuai dengan kebutuhan fungsi dari pengguna, baik dari fungsi ruang maupun fungsi bangunan, dan tetap memperhatikan fungsi tersebut yang dikorelasikan dengan estetika dan juga kekokohan atau konstruksi dari bangunan tersebut. Kemudian ada scale dan proporsi. Skala dalam arsitektur ini merupakan perbandingan antara ruang atau bangunan dengan objek atau bangunan yang ada di lingkungan sekitarnya. Ini kemudian dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah skala intim. Skala intim ini adalah prinsip rancangan arsitektur yang dapat menimbulkan kesan lebih kecil dari besaran yang sesungguhnya. Kemudian untuk yang kedua adalah skala normal. Prinsip rancangan arsitektur dengan memecahkan fungsi secara wajar dengan menggunakan ukuran yang mengikuti standar. Dan yang ketiga adalah skala monumental. Prinsip perancangan arsitektur yang dapat menimbulkan kesan megah dan menerapkan ukuran yang lebih besar daripada ukuran standar biasanya dan meletakkan elemen-elemen yang lebih kecil berdekatan dengan elemen yang berukuran besar. Jadi terlihat perbedaan ukuran maupun penerapan atap atau langit-langit ruangan yang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah materials.
Material ini adalah unsur utama dalam perancangan arsitektur. Seperti yang kita dapat temukan, biasanya kita menggunakan kayu, kemudian bata, semen, mungkin pasir, dan juga kaca. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan kenyamanan para pengguna, baik secara fisik ataupun fisiologis. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami mengenai arsitektur perilaku. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa like dan juga subscribe dan komen di bawah ini. Terima kasih.